masih menunggu surat keputusan rehabilitasi Presiden sebagai dasar tindak lanjut yang KPK harus lakukan terkait dengan para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang sudah persidangan dan sudah diputus bersalah ya pada tanggal 20 November kemarin, yang saat ini para pihak masih di rutan KPK ya, sehingga kami masih surat tersebut kemudian bisa melaksanakan tindak lanjutnya. Kira-kira ada komunikasi nggak dengan pemerintah Mas untuk terkait dengan kapan suratnya itu akan sampai di KPK? Nah, nanti kami akan infokan kembali jika memang kami sudah mendapatkan surat keputusan tersebut. Tentu ketika nanti KPK sudah menerima dari surat keputusan tersebut, KPK akan memproses, akan menindaklanjutinya. Ada batas waktunya nggak sih? Ya, tentu nanti ada beberapa proses administrasi ya yang dilakukan, kemudian nanti kita kalau memang surat keputusan rehabilitasi itu sudah kami terima, untuk kemudian sebagai dasar KPK menindaklanjuti ya, apakah kemudian mengeluarkan pihak-pihak yang sedang ditahan saat ini. Ada batas waktu? Ya, nanti tentukan surat ke pimpinan, nanti ada disposisi ke jaksa penuntut umum, gitu. Nanti juga akan di. Kalau situasi dari terdakwa sendiri sekarang gimana Mas di dalam rutan? Situasi dalam kondisi baik, jadi memang rutan KPK itu kan dikelola dengan sangat baik ya. Jadi fasilitas semuanya ada, terpenuhi sesuai standar pengelolaan rutan ya yang diatur oleh Kemenkum. Mas, apakah surat keputusan terkait pemberian rehabilitasi itu belum diterima oleh pihak KPK memang apa karena memang kasusnya itu belum inkrah gitu, atau memang KPK sudah mendapatkan informasi soal itu? Kami belum mendapatkan informasi itu ya. Jadi memang dalam perkara ini kalau kita melihat ya ada dua dimensi ya. Dimensi pertama terkait dengan dimensi hukumnya, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh KPK sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan. Dari perkara yang berawal dari informasi laporan hasil audit BPKP, kemudian dilakukan pendalaman oleh KPK, itu kemudian KPK menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan akuisisi PT JN oleh PT ASDP, yang kemudian dalam prosesnya terus berlanjut ya, di penyidikan, penuntutan, kemudian bahkan secara prosedural penyidikan perkara ini juga sudah diuji di pra-peradilan, dan hakim menyatakan bahwa proses-proses penyidikan yang KPK lakukan termasuk penetapan tersangkanya sudah memenuhi aspek formil, termasuk secara material ya, perkara ini sudah diuji juga dalam persidangan, dan pada pekan lalu tepatnya di 20 November Majelis Hakim juga sudah memutuskan ya bahwa para pihak ini diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara senilai 1,2 triliun. Nah, itu dimensi hukumnya, artinya KPK telah melaksanakan tugas fungsinya dengan sebaik-baiknya, dengan sepatut-patutnya. Semuanya sudah diuji, baik pada hukum formil maupun materialnya. Ya, semuanya sudah dinyatakan sah begitu ya oleh peradilan. Ya, artinya ini sudah purna gitu ya. Kemudian pada ujungnya kemudian kita ketahui bersama Pak Presiden mengambil kebijakan ya, artinya di dimensi kedua, tadi dimensi hukum, sekarang di dimensi kebijakan. Pak Presiden memberikan
keputusan untuk melakukan rehabilitasi kepada para pihak, yaitu Ira dan kawan-kawan. Ya. Tentu untuk KPK bisa menindaklanjuti keputusan Presiden pada ranah kebijakan tersebut, yaitu pemberian rehabilitasi kepada Ibu Ira dan kawan-kawan. Tentu sampai dengan saat ini kami masih menunggu surat keputusan rehabilitasi tersebut sebagai dasar kami KPK untuk menindaklanjuti proses-prosesnya. Itu ada proses-proses administrasi yang nanti dilakukan oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum gitu. Mas, tadi kan pengacaranya itu sempat bilang kalau surat itu diterima kalau sudah selesai upaya hukumnya atau sudah selesai kasusnya itu berkekuatan hukum tetap, dan disebutkan kalau kasus itu berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis besok, Mas, pas 7 hari setelah upaya hukum banding yang harusnya ditutup. Nah, apakah KPK sebenarnya sisa 1 hari besok itu bakal menempuh upaya hukum banding itu? Posisi KPK saat ini yaitu menunggu surat keputusan terkait dengan rehabilitasi ya terhadap Ibu Ira dan kawan-kawan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada akuisisi PTJN oleh PT ASDP ya, dengan sangkaan pasalnya yaitu pasal 2 pasal 3 ya, terkait dengan kerugian keuangan negara ya. Posisi KPK saat ini di situ kita menunggu surat keputusan itu dikirimkan ke KPK sebagai dasar kami nanti untuk melakukan proses tindak lanjutnya atas keputusan rehabilitasi oleh Pak Berarti Presiden. seandainya surat itu datang malam ini, Mas, apakah langsung dibebaskan atau gimana? Apa harus ada proses-proses lain? Ya, tentu ketika surat itu kami terima ada proses-proses yang harus kami lakukan ya, proses administrasinya gitu. Ya, termasuk nanti kami juga akan ke rutan begitu ya untuk melihat juga begitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa tahapan tentunya ya, ada proses administrasi yang kita perlu lakukan. Mas, yang soal Bang Gatot kan yang menjadi sorotan hakim salah satunya karena perhitungan kerugian negaranya itu bukan dari BPK ya, tapi dari asuransi ini. Itu kan menjadi pertimbangan mereka yang fokusnya sering lagi nih kan. Nah, kalau dari KPK gimana, Pak? Ya. Penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh accounting forensik oleh KPK ini bukan yang pertama. Ya. Beberapa perkara sebelumnya juga tim AF ya, accounting forensik KPK beberapa kali melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan itu juga diterima oleh majelis hakim. Bahkan tim AF juga pernah melakukan dukungan penghitungan kerugian keuangan negara atas penanganan perkara di kejaksaan. Ya, artinya keabsahan, kewenangan dan fungsi dari tim AF dalam menghitung kerugian keuangan negara ini tidak perlu lagi kita ragukan ya, baik secara kewenangan maupun kompetensi. Nah, dalam proses persidangan KPK juga sudah mendatangkan atau menghadirkan ahli ya dari BPK yang kemudian juga menyatakan bahwa apa yang sudah dihitung oleh tim AF ini sudah sesuai. Dalam proses hitung dari kerugian keuangan negara, tim AF tentu juga tidak sendiri. Artinya KPK selalu melibatkan para ahli, tidak hanya ahli di sektor keuangan negara, tidak hanya ahli soal teknik perkapalan, karena ini objek yang dihitung adalah kapal, tapi juga para ahli di sektor korporasi ya, karena akuisisi ini tidak hanya soal akuisisi atas aset kapal saja, tapi lengkap ya untuk satu perusahaan, sehingga sebagaimana kita pahami bersama ya, dan juga kami jelaskan juga sebelumnya bahwa ini akuisisi PTJN secara keseluruhan, sehingga termasuk selain aset juga atas kewajiban atau hutang-hutang yang masih melekat, yang masih menjadi tanggungan PTJN, itu juga termasuk menjadi hal yang diakuisisi oleh PT ASDP. Artinya apa? Maka atas tunggakan
PTJN tersebut, maka kemudian juga menjadi tanggungan dari PT ASDP ya. Tunggakan seperti reparasi untuk kapal ya yang dibeli itu kan ada sekitar 16 kapal ya dari 53 yang diakuisisi itu masih docking ya atau di galangan kapal karena memang masih proses reparasi. Dan itu informasi yang kami terima dari hasil pengecekan di lapangan oleh penyidik, memang biaya reparasi atas kapal-kapal itu belum dibayarkan ya, sehingga pada saat pengecekan kapal-kapal itu masih berada di galangan, di docking ya, artinya belum beroperasi ya, belum juga bisa menghasilkan keuntungan ya dari 16 kapal dari total 53 yang diakuisisi. Nah, ini juga relate ya dengan apa yang dihitung dalam valuasi kapal ya. Kapal-kapal yang sudah berusia uzur ya, sudah tua begitu, banyak yang sudah lebih dari 30 tahun ya, ada yang 50, ada yang 60 gitu. Banyak yang sudah berusia tua begitu ya, yang dibeli dalam akuisisi ini. Maka memang kemudian efeknya apa? Ya kualitasnya menjadi tidak optimal. Banyak biaya perawatan yang kemudian harus ditanggung ya atas perbaikan kapal-kapal yang sudah berusia tersebut. Nah, lebih mirisnya lagi adalah dalam proses ataupun hasil valuasi kapal itu ya. Jadi kapal-kapal yang tidak beroperasi, rusak, kemudian sudah tua begitu, valuasi yang dilakukan ketika akuisisi itu overrate ya. Jadi nilainya kemahalan gitu kan. Bahkan ada juga kapal-kapal yang hanya bodinya, tidak ada mesinnya gitu ya. Dihitung seperti kapal yang beroperasi.